Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan suatu tanda bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah jadikan dia seorang yang beriman. Allah jadikan dia seorang yang beragama Islam. Kata tadi, iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana juga kenikmatan-kenikmatan lainnya, tentu adalah sesuatu hal yang patut untuk kita syukuri dengan tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Karena hakikat dari bersyukur yang wajib atas masing-masing dari kita adalah dengan tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari ini kita akan mengupas di antara nasihat Syekh, di antara nasihat Syekh yang dihimpun di dalam kitab Sami'atus Syekh Yaqul, berisikan tentang nasihat arahan dari guru kita atau guru dari guru-guru kita, Al-Hafidz Al-Muhaddis Abdullah Al-Harari, yang ditimpun di dalam kitab Sami'atus Syekh Yaqul. Jadi dengan harapan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab ini bisa memberikan jalan kepada kita di dalam menempuh keselamatan baik hidup di dunia dan di akhirat. Dengan harapan juga semoga apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam buku atau di dalam kitab ini itu meninggalkan bekas di dalam hati kita, karena sesungguhnya sebanyak apapun nasihat yang disampaikan, kalau seandainya di dalam diri kita tidak ada kesadaran, maka tidak akan pernah bermanfaat nasihat tersebut. Siapapun yang menyampaikan nasihat atau nasihat terbaik apapun, kalau seandainya di dalam diri kita, di dalam masing-masing diri kita tidak ada kesadaran, maka tidak akan ada manfaatnya nasihat tersebut. Karena itu para ulama mengatakan, man lam yakun min nafsihi wa'idhun lam tanfa'an fil mawa'id. Jadi kalau orang di dalam dirinya tidak ada kesadaran, maka sebanyak apapun nasihat yang didengar, siapapun yang menyampaikan nasihat, tidak akan pernah manfaat nasihat tersebut. Insyaallah. Maka harapan semoga apa yang disampaikan oleh saya dalam nasihat ini dapat meninggalkan bekas dalam diri kita.
Syekh di dalam kitab banyak sekali menyebutkan bahwa ada 3 syarat agar setiap amal baik yang dikerjakan oleh seseorang itu diterima oleh Allah. Jadi ada 3 syarat agar setiap amal baik, amal taat, amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah, syarat pertama adalah al-aqidah as-sahihah. Jadi akidah yang benar. Akidah yang benar. Yang kedua, muwafaqatus syariah. Syarat yang kedua adalah muwafaqatus syariah. Amal yang dikerjakan oleh seseorang atau perbuatan taat yang dikerjakan oleh seseorang hendaknya sejalan dengan syariat. Dan yang ketiga adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Adalah berniat ikhlas karena mengharapkan ridho pahala dari Allah Ta'ala. Itu 3 syarat. Kita kembali, kita bahas masing-masing syarat dari ketiga ini. Tadi yang pertama adalah al-aqidah as-sahihah, yaitu akidah yang benar. Ketika kita berbicara tentang akidah, akidah apa sih? Adalah keyakinan. Sesuatu yang diikat oleh hati kita. Jadi akidah yang benar. Akidah yang benar atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah modal dasar bagi seseorang. Ketika orang kehilangan modal dasar, maka dialah orang yang merugi. Itu kan? Orang bekerja atau misalkan berdagang dengan modal 1 juta. Kemudian dikelola. Berlalu 1 tahun, cuma dapat 1 juta lagi. Itu kira-kira orang rugi apa enggak? Enggak rugi. Karena modalnya masih kembali. Karena modalnya masih kembali. Tapi orang yang kehilangan modal dasar, dialah yang merugi. Dialah yang merugi. Akidah adalah modal dasar bagi seseorang. Karena dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang mati dalam keadaan atau dalam meyakini akidah yang benar, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Ujung-ujungnya pasti masuk ke dalam surga. Makanya itu. Dan orang yang kehilangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau orang yang rusak akidahnya, menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebanyak apapun dia melakukan kebaikan-kebaikan, dari memberikan makan terhadap orang kelaparan, menyantuni anak yatim piatu du'afa, umroh tiap tahun, zakat sering, membantu orang kesusahan. Tapi kalau seandainya meyakini akidah yang rusak, tidak ada manfaatnya kebaikan tersebut sedikit pun. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Kenapa tadi akidah dikatakan modal? Itu tadi adalah kalau orang kehilangan akidah, sebanyak apapun dia melakukan amal saleh, sebanyak apapun dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak ada kebaikannya sedikit pun di akhirat bagi orang tersebut. Nah itu. Ketika kita berbicara tentang akidah,
itu identik dengan yang namanya keyakinan. Bagaimana cara seseorang beriman terhadap Allah? Bagaimana cara seseorang beriman terhadap Rasulullah? Saya akan menarik garis besar dari masalah ini di dalam bagaimana cara seseorang beriman terhadap Allah. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha ada. Keberadaan Allah ada tanpa memiliki permulaan di dalam keberadaannya. Itu yang pertama. Allah ada tanpa memiliki permulaan di dalam keberadaan. Kemudian poin kedua adalah meyakini bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak butuh kepada manusia. Allah yang menciptakan malaikat, maka Allah tidak butuh kepada para malaikat. Allah yang menciptakan bumi, maka Allah tidak butuh kepada bumi. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak butuh kepada langit. Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak butuh kepada arsy. Makanya keyakinan kita umat Islam seluruhnya adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Allah Ta'ala itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu dari makhluknya. Allah bukan benda, dan Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah bukan benda yang bisa diraba oleh tangan, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Juga Allah bukan benda yang tidak bisa diraba oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin. Dan juga Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Sifat benda sangat banyak. Contohnya seperti bergerak, naik, turun, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki ukuran, memiliki warna, kemudian banyak. Dan Allah, kesimpulannya tadi, bukanlah benda, juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Kemudian poin selanjutnya adalah bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Mencipta segala sesuatu dan Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Kemudian poin kelima adalah bahwa akal benak pikiran kita itu tidak akan bisa membayangkan hakikat Allah. Karena apapun yang tergambar, yang terlintas di dalam benak pikiran seseorang tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Kenapa? Karena apapun yang tergambar di dalam pikiran manusia, pastilah itu berupa benda, memiliki ukuran, berwarna, dan Allah Maha Suci dari itu. Allah Maha Suci dari sifat-sifat benda. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi adalah akidah yang benar. Kemudian syarat yang kedua adalah muwafaqatus syariah. Jadi amal baik yang dikerjakan oleh seseorang agar diterima oleh Allah adalah syaratnya harus sejalan dengan syariat. Harus sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita itu dituntut untuk memurnikan niat dan melakukan amal perbuatan baik yang dikerjakan sesuai dengan syariat.
Jadi kan ada terkadang sebagian orang, atau udahlah biarin aja, tergantung niatnya. Nggak bisa, nggak cukup. Jadi niat yang baik saja itu tidak cukup kalau seandainya amal yang dikerjakan tidak sesuai dengan syariat. Begitu juga amal yang baik tanpa dilandasi dengan niat itu tidak cukup. Kita harus menggabungkan antara keduanya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara orang mengetahui apakah amal baik yang dikerjakan sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Amal taat yang dilakukan oleh seseorang apakah sudah sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Jawabannya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Orang dengan mempelajari ilmu agama bisa tahu bahwa sholat yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat. Puasa yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat. Begitu juga perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kenapa coba di dalam hadis disebutkan bahwa betapa banyak orang melakukan puasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya tidak dilandasin dengan ilmu. Pernah dengar rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Gitu kan dalam hadis. Kenapa orang puasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan haus? Kenapa? Karena puasanya tidak dilandasi dengan ilmu. Kan begitu. Juga dalam kelanjutan hadisnya berubah qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang melakukan sholat di malam hari tapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya begadang. Kenapa ya? Karena sholatnya nggak pakai ilmu. Dia nggak tahu ilmu tentang bagaimana cara sholat yang benar. Bukti lainnya ada bahwa seorang sahabat suatu ketika datang ke hadapan Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah memerintahkan kembali terhadap orang tersebut untuk melakukan sholat. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi sana lu. Itulah kalau bahasa kitanya. Karena sesungguhnya kamu belum sholat. Balik lagi. Lakuin sholat. Datang lagi orang tersebut menuju Rasulullah. Disuruh balik lagi. Sholli fa innaka lam tusolli. Suruh balik lagi. Terus sampai 3 kali begitu hingga akhirnya diajarkan tentang bagaimana cara sholat yang benar oleh Rasulullah. Artinya apa di situ? Bahwa orang melakukan gerakan-gerakan sholat saja belum tentu bahwa sholat yang dikerjakan itu sah. Jadi belum tentu orang melakukan gerakan sholat terus sholat yang dilakukan sudah pasti sah. Enggak tentu, belum tentu. Nah, itu. Jadi dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara sah atau tidak, antara hak dan batil, antara halal dengan haram, antara pekerjaan yang halal dengan pekerjaan yang haram, antara golongan yang selamat dan golongan yang tersesat. Nah, itu dengan ilmu agama. Ketika kita berbicara tentang ilmu agama itu diraih dengan jalan mendengar langsung dari para ulama atau mereka yang mendengar daripada ulama yang terpercaya tentunya. Jadi itu cara metode di dalam meraih ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama adalah dengan talaqi musafahatan. Face to face dengan seorang guru yang siqah, yang terpercaya, terus memiliki sanad keilmuan bersambung hingga Rasulullah. Bukan dengan jalan otodidak. Bukan dengan jalan membaca, menelaah sendiri kitab-kitab karangan para ulama. Bukan begitu. Karena bisa jadi apa yang ada di dalam kitab yang ditelaah terdapat tahrif, penyelewengan oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk sekalipun orang yang dibacanya adalah kitab ulama Ahlus Sunnah. Belum tentu kitab
Permasalahannya adalah bukan dari siapa yang ngarang, tapi siapa yang mencetak. Belum tentu. Gitu kan? Kalau seandainya bisa jadi salah titik. Bisa jadi nambah titik atau hilang satu titik dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna. Bisa berubah makna. Ada satu kisah nyata dituturkan oleh para ulama. Banyak oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau menuturkan satu kisah tentang seorang Tuma Al-Hakim. Yang mana hobi dari orang ini adalah otodidak. Hobinya otodidak. Jadi membaca kitab-kitab, menelaah kitab-kitab para ulama tanpa didasari seorang guru. Suatu ketika dia membaca satu kitab berisikan tentang hadis. Redaksi hadis yang sebenarnya Al-Habbatus Sauda Shifaun min kullida, bahwa jintan hitam adalah obat dari berbagai macam penyakit. Tapi apa yang dia baca di dalam kitab yang dia telaah? Al-Hayyatus Sauda Shifaun min kullida, bahwa ular hitam itu obat dari berbagai macam penyakit. Bedanya apa? Al-Habbah dengan Al-Hayyah. Itu titik yang membedakan. Yang satu ba, yang satu ya. Jadi ada tambahan titik. Ada tambahan titik sehingga maknanya berubah dari jintan hitam menjadi ular hitam. Hingga akhirnya dikonsumsi, dicari ular hitam tersebut yang dia anggap sebagai obat, dimakan, dikonsumsi, lalu matilah orang tersebut. Lalu matilah orang tersebut. Bahaya. Nah, itu. Kalau seandainya yang ditelaah urusan apa ya istilahnya, urusan duniawi, misalkan menelaah otodidak cara belajar masak. Kalau seandainya dia otodidak dalam hal demikian, ya nggak ada masalah. Orang paling banter-banter adalah mungkin keasinan atau asam atau kecut dalam masakannya. Itu kalau urusan dunia, ya silah. Bisa saja demikian. Tapi kan ada juga tadi konsekuensinya. Tapi kalau dalam urusan agama, urusan ilmu agama, itu sangat bahaya. Nggak bisa diambil dengan jalan otodidak. Nggak bisa. Makanya ya, para ulama mengatakan banyak sekali tentang pentingnya sanad. Tentang pentingnya sanad. Tentang pentingnya sanad. Jadi para ulama mengatakan bahwa laulal isnadu misalkan. Man qala laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau seandainya orang tanpa memiliki sanad, dia akan mengucapkan apa yang dia kehendaki. Misalkan orang mengatakan menurut hemat saya. Waduh. Itu orang gitu ngerasa kayak Imam Syafi'i. Kalau ngomong kayak gitu, ngomong menurut pendapat saya di dalam permasalahan ilmu agama. Nah itu. Kemudian terakhir syarat yang ketiga adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala, bahwa hendaknya kita menghadirkan niat ikhlas di dalam setiap perbuatan amal soleh yang dikerjakan. Definisi ikhlas adalah hanya mengharapkan ridho, balasan, ganjaran, pahala dari Allah Ta'ala. Nah, itu mungkin kurang lebihnya kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.